Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman Katsuloper semua, hari ini kita sedikit berbagi cerita atau semangat buat siapa saja yang pengen memulai bisnis. Dan terlebih pada saat dulu kita memulai, berawal dari mimpi sebetulnya. Ada satu kepepet ya, bahasa yang harus diurgensikan, bagaimana kemudian ada power di dalam kepepet. Jadi the power of kepepet. Jadi saya belajar dari guru saya, yaitu Mas Jaya Setiabudi pada saat dulu memulai, bagaimana kemudian menghadirkan kepepet ini menjadi sebuah energi yang luar biasa. Ada satu di dalam Al-Quran juga tentang mimpi dan tentang masalah. Kalimatnya mirip, yaitu kalimatnya Nabi Musa dan kalimatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kalimatnya mimpi, yaitu kalimatnya Nabi Ibrahim, dan kalimat itu adalah kalimat masalah. Yang satu lagi kalimatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama kalimat mimpi bunyinya waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, lalu beliau berdoa untuk punya anak dan keturunan yang soleh. Maka saat itu saya bikin kepepet doa yang selalu kita panjatkan, doa yang selalu kita hadirkan di dalam sebuah mimpi itu adalah doa, ya Rob, jadikan saya pengusaha. Jadi sedikit dibikin kepepet dengan memberanikan diri untuk ngambil langkah keluar kerja dan bikin sesuatu hal yang konsepnya berbeda dengan usaha-usaha yang lain. Terlebih visi misi kita adalah bantu kegiatan sosial. Terlebih kita masuk ke dalam sebuah komunitas atau sebuah kegiatan yang banyak sekali membantu dalam segi ekonomi ya, dalam segi finansial, seperti bangun masjid, bangun rumah tahfidz, bangun pesantren, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di sini yang saya mau kasih tekankan di awal dari the power of kepepet ini adalah kalimatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalimatnya jelas, ketika ada mimpi Nabi Ibrahim adalah punya anak yang soleh dengan kalimatnya Rabbi habli minas solihin, maka ada kalimat yang harus kita redaksinya dirubah tapi garis benangnya sama, yaitu tentang mimpi. Tapi satu poinnya yaitu waqala ini zahibun ila rabbi sayahdin, yaitu apa? Aku berjalan menuju Robku, Dia yang akan berikanku petunjuk. Jadi yang akan nanti ngasih petunjuk kita bagaimana kita jualan apa itu ada Allah. Makanya saya pakai konsep kepepetnya, bagaimana kemudian dibikin tanggal berapa kita mau buka usaha. Nah, di situ dibawa ke doa selalu. Jadi setiap habis beres kita sosial, habis beres kita beramal soleh, maka ada satu doa yang dikhususkan, yang dipanjatkan, yang dikepepetkan, nanti tanggal berapa saya akan buka usaha ya. Kemudian ada kalimatnya masalah. Nah, ini masalah adalah bagaimana kemudian kita semua bermasalah dengan permodalan pada saat di awal pastinya ya. Tapi sekali lagi Al-Quran punya jawaban yang luar biasa. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika bermasalah dikejar-kejar oleh musuh yang pada saat itu bahkan yang bersama Nabi Musa alaihissalam, bangsa Bani Israel sudah seperti menyerah. Beliau sudah ada di ujung tanduk dalam kekalahan, tapi secara logika beliau sangat yakin bahwa tidak akan mungkin itu terjadi, karena beliau berkata apa? Ketika para semua bangsa Bani Israel bilang falamma taro al-jamani qala ashabu Musa inna lamudrakun, bahwa semua kita akan mati nih, mati. Pada saat itu Nabi Musa dengan keyakinannya luar biasa, beliau sangat yakin akan campur tangan Allah. Kalimatnya mirip dengan kalimatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kalimatnya qala kala inama iya rabbi sayahdin. Apa itu kalimatnya? Robku bersamaku, maka Dia yang akan berikanku petunjuk. Jadi pada saat dulu memulai, ketika masalah yang sama sebagaimana Nabi Musa bermasalah ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, lalu tentaranya sudah terlihat dari kejauhan, bahkan di depan ada Laut Merah. Sebagaimana sekarang kita bermasalah dengan permodalan. Kita punya mimpi, lalu kita bikin mimpi itu dikepepetkan dan masalahnya tidak punya modal. Maka pada saat itu adalah yakinlah dengan konsep qala kala inama iya rabbi sayahdin. Jadi yakin saja nanti Allah yang akan kasih jalan. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di tempat yang menjadi base camp ketiga outlet saya yang namanya Katsurupan. Di belakang juga ada produk dusnya, yaitu Giant Pizzanya. Ini adalah dari sebuah konsep yang di awal tadi, the power of kepepet. Jadi doanya lebih jos ya, amal solehnya juga lebih giat, dan teman-teman semua harus paham bahwa menjadikan sebuah
konsep tatanan di dalam Al-Quran menjadi SOP itu tidak semudah apa yang dibayangkan, karena sekali lagi kita akan berlawanan dengan tentunya bisnis yang berlandaskan dengan teori kapitalisme ya. Jadi hari ini saya mau kasih pembeda, selain produknya yang berbeda, di depan itu kita as a personal, secara pribadi kita harus punya dulu juga pembeda. Jadi kalau masalah dagang, masalah bisnis, masalah jualan, masalah kerja, atau masalah apapun, ketika kita pakai cara atau pola-pola yang sama dilakukan oleh orang lain, maka ya pasti tentunya hasilnya pasti tidak akan kurang lebih ya sama. Makanya pada saat ada kalimatnya Bob Sadino tentang seorang yang gila ketika mengharapkan hasil yang berbeda tapi melakukan ikhtiar yang selalu sama, maka itu adalah orang gila sebetulnya. Jadi kalau di sini belajarlah untuk menjadi seseorang yang berbeda. Ketika orang tidak melakukan amal soleh yang menyebabkan Allah kasih kemudahan, maka lakukanlah saat ini perbedaan-perbedaan di situ terlebih dahulu. Jadi jangan fokus dengan perbedaan di produk saja gitu ya. Jadi teman-teman kalau ketemu dengan teori kapitalisme tentang sebuah brand, sebenarnya tidak harus dulu dikedepankan, karena sekali lagi ketika kita bicara brand itu bukannya tidak penting, sekali lagi itu sangat penting sekali brand, tapi di depan itu kita secara teori Islam belajar bahwa bahkan sahabat-sahabat Rasulullah terbaik pada saat dulu memulai sebuah usaha itu tidak didahului dengan brand sendiri gitu. Artinya saya membaca sebuah konsep yang teman-teman tidak butuh modal banyak, tidak butuh modal terlalu besar di awal, cukup dengan membranding personality-nya yang di awal gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita fokus dengan branding produk kita, tapi secara personal kita tidak baik di mata orang lain. Jadi konsepnya yang harus kita rubah adalah Rasulullah SAW. Bayangkan ketika kita menyepakati bahwa beliau adalah sosok seorang pedagang yang luar biasa hebat. Lalu ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Tapi kita ketika menyebut brand, maka sekelas brand yang terkenal seperti contohnya ada di Microsoft yaitu Bill Gates, atau di Apple dengan Steve Jobs-nya, atau bahkan yang lokalnya pesawat, kita teman-teman bisa tahu ketika kita nyebutin pesawat, siapa kira-kira ada orang yang berandil besar di situ ya, tentunya B.J. Habibie. Makanya ketika kita bilang Abdurrahman bin Auf, saya tidak menemukan ada brand yang luar biasa. Oh, ternyata apa? Para sahabat dan Rasulullah dulu fokus kepada risalah, yaitu message. Message itu apa? Tentang sebuah kebenaran. Jadi risalah dari sebuah kebenaran yang mau disampaikan lagi. Maka hari ini saya mengazamkan niat bahwa usaha yang kita pergunakan hari ini adalah untuk dakwah, alias untuk meneruskan risalah Rasulullah SAW, bahwa bisnis itu mudah, tapi yang susah itu adalah pemahaman kita yang tadinya kapitalisme, lalu kemudian kita mengarah ke jalur yang lebih syariat tentang bisnis itu sendiri. Jadi sekarang teman-teman semua memulai dari sesuatu hal yang tidak dimulai dengan orang lain, itu juga menjadi ciri khas bagaimana dulu saya memulai dengan konsep sosial untuk menjadikan marketing secara tidak langsung. Dan alhamdulillahnya Allah kasih jalan kemudahan, hari ini sudah berjalan sampai 7 tahun kurang lebih usaha ini, dan alhamdulillah terus berkembang, bahkan sampai sudah memiliki hampir lebih dari 250 orang untuk mengajukan, istilahnya adalah franchise ya kalau teman-teman semua paham. Dan alhamdulillah kita masih bertahan dengan hari ini ada 4 gerai dan 1 rumah produksi. Karena apa? Karena itu adalah visi misi. Jadi hari ini visi misinya adalah menciptakan generasi-generasi di dalam usaha saya sendiri adalah untuk meneruskan risalah Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman bahwa memulai sesuatu jangan pernah ditunda, asalkan dengan niat yang kuat, dan jangan lupa dibikin the power of kepepetnya. Itu saja mungkin dari saya. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.